Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan live streaming YouTube menggunakan OBS ya. Ya, ini saya perlu sampaikan bahwa ini adalah update dari tutorial sebelumnya ya. Ya, ini tutorial sebelumnya saya pada tutorial OBS tips mudah cepat gratis 1 jam bisa kuliah online ya. Di bagian live streaming ini ada yang berbeda tampilannya dengan OBS yang terbaru ya. Jadi karena banyak pertanyaan terkait hal ini maka akan saya buatkan video tersendiri yaitu video pada kali ini. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal sampai akhir sehingga kita bisa melakukan live streaming di YouTube menggunakan OBS dengan cara yang terbaru. Baik, yang pertama ya sebelum kita melakukan live streaming, ya ini saya anggap Bapak Ibu sudah bisa mendesain tampilan OBS ya. Ya seperti diketahui OBS adalah software live streaming berbasis open source ya. Ini gratis dan kita bisa bebas berkreasi ya. Kita bisa mendesain tampilan OBS sedemikian rupa sehingga tampilan live streaming kita menjadi menarik. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendesain seperti ini, silahkan lihat tutorial saya sebelumnya ya. Baik, langsung saja untuk memulai live streaming kita klik menu setting. Nah, di bagian stream ini servisnya untuk ke YouTube kita pilih YouTube RTMP ya. Ini berbeda dengan OBS versi sebelumnya. Ini tutorial saya buat tanggal 25 Desember 2020. Nah, servisnya YouTube RTMP. Kemudian servernya adalah primary YouTube server ya, yang primary. Ya, stream key ini di sini untuk OBS saya, ini ada show, ada get stream key. Stream key itu apa? Stream key adalah kode streaming yang bisa kita dapat di YouTube. Ya, kita bisa klik get stream key, tapi kalau tidak ada get stream key di sini, kita bisa membuka di YouTube. Ya, kita buka di YouTube. Saya buka YouTube saya, kemudian kita klik buat, kemudian klik live streaming. Seperti ini. Kita akan menuju halaman jadwalkan streaming. Kita klik saja jadwalkan streaming, kemudian buat baru ya, karena kita akan memulai streaming baru. Nah, di sini kenapa ini otomatis muncul karena saya menggunakan template ya. Kalau Bapak Ibu belum menggunakan template, maka tampilan di sini akan kosong. Ya, yang atas adalah judulnya ya. Percobaan live streaming YouTube. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada 3 ya, publik, tidak publik, pribadi. Kalau kita publik maka akan muncul otomatis di pencarian, kemudian muncul di subscriber kita dan lain sebagainya. Kalau tidak publik, maka hanya orang tertentu yang kita beri link. Nah, biasanya untuk pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar ada yang menggunakan tidak publik atau juga publik ya. Kalau pribadi ini hanya kita sendiri yang bisa melihat ya. Jadi di sini saya akan menggunakan tidak publik. Ya, ini deskripsi video bebas. Kemudian di sini kita centang pada tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian klik buat streaming. Kita tunggu proses. Ya, akan muncul seperti ini. Ini adalah yang baru saja kita buat jadwalnya. Kita klik saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengedit kembali apabila ada kesalahan. Kemudian di bagian ini yang saya lingkari ini ya, aktifkan mulai otomatis, aktifkan berhenti otomatis, ini biarkan mati ya. Kenapa ini mati? Karena ketika aktifkan berhenti otomatis ini nyala ya, misal ya, maka ketika koneksi kita ada kendala ya, misal koneksinya terputus, maka streaming kita akan putus. Aktifkan berhenti otomatisnya mati, maka ketika internet kita putus, yang terjadi hanya buffering dan nanti akan tersambung kembali. Ya. Kemudian di sini ini ada kunci streaming. Ya, pilih kunci streamingnya ini default aja. Kemudian ini adalah stream key yang akan kita tempel di OBS ya. Nih, ada kodenya. Kalau pengalaman saya ini setiap saya membuat live streaming maka saya reset terlebih dahulu ya. Ini lebih aman. Kita reset. Ya, kemudian ini sudah berubah ya. Kita klik salin. Jadi kode stream key itu bisa didapat di sini. Setelah disalin kita masuk OBS ya. Kita show, kita delete dulu ya yang aslinya tadi. Ya, kita paste di sini ya. Klik kanan, paste.
atau Ctrl V. Ya, ini sudah kita berhasil memasukkan stream key. Jadi tidak perlu get stream key karena kadang di OBS tidak tampil tombol get stream key-nya. Jadi langsung ke YouTube. Pastikan YouTube-nya sudah login ya. Kalau belum login tidak akan bisa. Oke, sampai di sini kita klik bagian output. Tapi sebelumnya kita klik apply dulu ya. Ini di kanan bawah ada apply. Kita outputnya. Nah, video bitrate. Apa ini video bitrate ya? Ini bitrate, ini standarnya adalah 2500, tetapi kita harus cek dulu speed dari internet kita ya. Speednya itu berapa? Ya, untuk mengeceknya kita bisa masuk di speedtest.net. Kita klik go. Ya, kita tunggu proses. Nah, ini sudah berhasil speed testnya, downloadnya 7 MB, kemudian uploadnya 7 MB. Saya menggunakan Indosat ya. Nah, ini ada yang banyak bertanya, Pak, saya sudah menggunakan IndiHome, misal, ini saya menyebut tidak apa-apa ya, IndiHome, speednya 10 Mbps. Nah, lah untuk live streaming OBS yang digunakan adalah speed upload, bukan speed download. Kadang speed uploadnya, speed downloadnya 10 Mbps, tapi ternyata speed uploadnya hanya 2 Mbps. Nah, ini sangat riskan sekali ya. Jadi untuk streaming itu yang digunakan adalah speed upload. Kalau speed upload saya ini 7 Mbps, maka saya bisa menggunakan settingan maksimal 5000 Mbps, itu bisa. 5 Mbps maaf ya, 5000 kbps. Atau lebih aman di bagian OBS karena upload saya 7 Mbps, di sini saya menggunakan 2500 kbps ya. Jadi standar itu 2500. Kemudian encoder, kalau kita tidak terdeteksi hardware cukup menggunakan software. Tapi kalau menggunakan VGA, ini laptop saya double VGA, saya terdeteksi hardware, saya klik hardware-nya. Audio bitrate ini bebas ya. Karena saya menggunakan ini sound, pakai soundcard saya naikkan jadi 128 ya. Atau teman-teman mau ke 64 juga boleh. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk streaming ini saya apply dulu ya. Yang utama ada dua, stream ini YouTube RTMP, kemudian primary, kemudian stream key, kemudian yang kedua adalah menu output. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik start streaming. Start streaming, otomatis buttonnya akan berubah menjadi stop streaming. Ya, otomatis button berubah stop streaming. Kemudian di sini ada live-nya berjalan. Nah, ini salah satu keunggulan OBS, kita bisa sambil start recording ya. Jadi kita bisa dua perintah. Sambil kita streaming, sambil kita rekam. Siapa tahu nanti ada koneksi terputus, kita masih punya backupan atau rekamannya secara offline. Ketika nanti live streamingnya berhasil, maka cukup kita hapus bagian offline-nya ya. Untuk mengetahui rekamannya di mana, itu kita bisa klik menu file kemudian show recording ya. Ya, seperti ini. Ini adalah video hasil rekaman dari OBS. Oke, kembali ke live streaming. Kita lihat di YouTube. Ya, kita lihat YouTube-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau setelah tadi kita klik start streaming pada OBS, maka kita harus lari ke YouTube dulu ya. Kita lihat di sini. Hubungkan software streaming untuk memulai pratinjo. Jadi butuh waktu mengkoneksikan antara OBS dan YouTube. Tadi sudah saya klik, kita tunggu beberapa saat ya. Ya, ini sudah berhasil terhubung, koneksi sangat bagus. Tampilan previewnya sudah tampak, tapi ini kita belum memulai live streaming ya, karena kita tadi aktifkan mulai otomatisnya adalah mati. Seandainya tadi kita aktifkan ini hidup, maka ketika start streaming dan terhubung, maka YouTube otomatis live. Nah, ini supaya YouTube-nya live, kita klik di sini ada tulisan live streaming di kanan atas ya. Kita klik seperti ini. Ya, segera live. Ya, ini sudah Anda sedang live. Berarti ini kita sudah live streaming ya. Nah, dengan tombol yang tadinya start streaming, mulai streaming, berubah menjadi akhiri streaming. Kalau sudah live streaming seperti ini akan ada berjalan ya berapa detik. Dan ini linknya yang kita bagi ada di sini, bagikan. Kemudian kita copy di sini, salin link video. Nah, link ini yang kita bagikan ke audiens kita. Kalau kita melakukan pembelajaran online, maka link yang di sini tadi yang kita share ke
mahasiswa atau ke siswa-siswa kita. Seperti itu ya. Jadi ini saya copy, saya coba buka di sini ya. Ini adalah tampilan view dari live streaming kita. Ya ini mohon maaf saya terhubung dengan AdSense sehingga muncul iklannya terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan live streaming kita yang bisa dilihat siswa atau mahasiswa, dan kita bisa berinteraksi menggunakan live chat di sini ya. Mahasiswa bisa chat di sini dan kita bisa membalasnya langsung di sini atau melalui YouTube Studio yang ada di sini ya. Ya, misal silahkan tulis absen di sini. Nanti mahasiswa juga bisa membalas melalui live chat. Oke. Nah, ini kita lihat OBS. Ini prosesnya masih berjalan, recording dan streaming ya. Nah, di sini tampilan saya adalah PowerPoint sebetulnya ya. Ini untuk pembelajaran. Nah, ini adalah PowerPoint-nya. Ketika saya next, maka di tampilan OBS juga akan mengikuti seperti yang kita tampilkan pada PowerPoint ya, seperti ini ya. Ya baik, setelah selesai streaming kita bisa stop streaming ya. Ya, kita stop streaming bagian di OBS dulu ya, silahkan. Ini stop recording, kemudian stop streaming. Ya, kemudian ini setelah streaming di OBS berhenti, kita masuk ke YouTube. Kita harus klik akhiri streaming ya, karena nanti tidak akan otomatis berhenti ya. Kita tunggu beberapa saat karena ada jeda sekitar 10 detik dari OBS ke YouTube tergantung dari koneksi internet. Nah, kalau sudah muser-muser seperti ini berarti koneksi dari OBS sudah terputus. Jadi kita klik akhiri streaming, kemudian klik akhiri. Ya, seperti ini. Ini percobaan live streaming YouTube OBS sudah berhasil ya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.